Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pengantar Ilmu Pertanian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suhrais Timala dengan NIM G021 20 10 81 kelas D. Adapun pada video presentasi kali ini, materi yang akan saya bawakan adalah pertanian tradisional dan pertanian modern. Langsung saja, submateri pertama yang akan saya bahas yaitu pertanian tradisional. Pertanian tradisional adalah pertanian yang akrab lingkungan karena tidak memakai pestisida. Akan tetapi, produksinya tidak mampu mengimbangi kebutuhan pangan penduduk yang jumlahnya terus bertambah. Untuk mengimbangi kebutuhan pangan tersebut, perlu upaya peningkatan produksi yang kemudian berkembanglah sistem pertanian konvensional. Sistem pertanian tradisional merupakan sistem pertanian yang masih bersifat ekstensif dan tidak memaksimalkan input yang ada. Pertanian tradisional mempunyai sifat tak menentu karena tempat untuk melakukan cocok tanam yang masih berpindah-pindah. Pertanian tradisional juga masih banyak mengandalkan alam dan sangat bergantung dengan iklim. Pada pertanian ini juga belum digunakan teknologi untuk membantu kelancaran proses produksi dan masih banyak mengandalkan tenaga manusia selama mengerjakan kegiatan pertaniannya. Karena sistemnya yang masih sederhana, menyebabkan biaya atau modal yang diperlukan dalam produksi pertanian masih tergolong rendah atau tidak butuh biaya yang banyak. Pertanian tradisional ditujukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup petani pada zaman dahulu, sehingga tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kebutuhan manusia pada pangan telah membawa manusia mulai belajar tentang bertahan meskipun dengan alat yang sederhana. Hal tersebut yang menjadi ciri dari pertanian tradisional. Pada sistem pertanian tradisional ini, salah satu contohnya adalah sistem ladang berpindah. Sistem ladang berpindah sudah tidak sejalan lagi dengan kebutuhan lahan yang semakin meningkat akibat pertambahan penduduk. Contoh penerapannya yang lain yaitu pemanenan padi menggunakan ani-ani, di mana ani-ani memiliki nama lain ketan adalah sebuah pisau kecil yang dipakai untuk memanen padi. Alat ani-ani digunakan untuk memotong tangkai bulir pada satu persatu sehingga proses ini memakan banyak pekerja dan waktu. Meskipun demikian, penggunaan alat ini sebagai ciri pertanian tradisional memberikan keuntungan, yaitu tidak semua batang ikut terpotong sehingga jika terdapat bulir padi yang belum masak, tidak ikut terpotong. Pemanenan dengan menggunakan alat ani-ani sudah mulai ditinggalkan, akan tetapi tidak semua petani meninggalkan cara pemanenan tradisional ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari pertanian tradisional. Pertama, kelebihan pertanian tradisional. Pada pertanian tradisional biasanya lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani dan tidak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi petani. Kedua, pertanian tradisional tidak menggunakan pestisida. Dan yang ketiga, pertanian tradisional masih berpaku dan berharap pada alam. Dan yang terakhir yaitu modal yang dipakai masih sedikit. Adapun kekurangan dari pertanian tradisional ini adalah penggunaan teknologi yang belum berkembang. Berikutnya, tenaga manusia masih banyak digunakan dan yang terakhir yaitu hasil produksi yang masih kurang terjangkau. Submateri kedua yang akan saya bahas yaitu pertanian modern. Titik berat pertanian modern adalah pada salah satu jenis tanaman tertentu, menggunakan intensifikasi modal dan pada umumnya berproduksi dengan teknologi yang hemat tenaga kerja, serta memperhatikan skala ekonomis yang efisien yaitu dengan cara meminimumkan biaya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Untuk mencapai semua tujuan, pertanian modern praktis tidak jauh berbeda dengan konsep atau operasinya dengan perusahaan industri besar. Sistem pertanian modern yang demikian itu sekarang ini dikenal dengan agribisnis. Intensif merupakan
cara bertani yang memanfaatkan inovasi teknologi dengan penggunaan input yang banyak dengan tujuan memperoleh output yang lebih tinggi dalam kurun waktu yang relatif singkat. Pertanian intensif ini dapat disebut sebagai pertanian modern. Seperti yang kita ketahui sekarang, zaman sudah berubah. Sekarang banyak tenaga manusia yang digantikan oleh mesin. Dalam pertanian tradisional dulu, itu masih murni menggunakan tenaga manusia. Sedangkan dalam pertanian modern sudah banyak menggunakan mesin. Contoh pertanian modern adalah misal dulu petani membajak sawah dengan kerbau. Sekarang sudah traktor yang lebih memudahkan petani untuk membajak sawah. Dulu menumbuk padi dengan menggunakan lesung dan alu. Sekarang sudah ada mesin seleb padi. Dan sekarang ada yang menanam padi menggunakan mesin. Semua ini karena perkembangan zaman. Tenaga manusia sudah banyak ditinggalkan karena adanya tenaga mesin yang lebih efisien. Adapun hal berikut yang akan saya jelaskan yaitu kekurangan pertanian modern dan kelebihan pertanian modern. Yang pertama, kelebihan dari pertanian modern, menggunakan teknologi yang canggih. Kedua, pertanian modern ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi petani serta untuk mendapatkan keuntungan komersial murni. Yang ketiga, menggunakan bibit unggul. Yang keempat, lebih menghemat waktu. Yang kelima, hasil yang dihasilkan lebih besar. Yang terakhir, peningkatan hasil produksi dan keuntungan serta berorientasi pada pasar, ekspor, dan lokal. Adapun kekurangan dari pertanian modern ini yaitu yang pertama, pertanian modern menggunakan pestisida dan yang kedua, modal yang dipakai cukup besar. Adapun kesimpulan dari video presentasi saya kali ini yaitu pertanian tradisional memang harus dikembangkan menjadi pertanian modern agar para petani dapat memperoleh keuntungan yang besar. Penggunaan mesin sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi dan menghemat waktu. Namun, alangkah baiknya jika tenaga manusia dan tenaga mesin bekerja berdampingan. Tidak hanya tenaga manusia digantikan oleh mesin supaya tidak terjadi pengangguran. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.